Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Ansori dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian Pekerjaan Umum. Sedang mengikuti Latsar CPNS Angkatan 3 Balai Pengembangan Kompetensi 2 Palembang. Di sini saya akan membagikan tentang profil kerja dari unit kerja saya. Direktorat Air Tanah dan Air Baku berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan struktur organisasi yaitu adalah kami dipimpin oleh Direktur Air Tanah dan Air Baku. Terdapat beberapa bagian, yakni ada tata usaha, kemudian perencanaan teknis, kemudian wilayah 1, kemudian yang mengurusi wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Tugas kami adalah melaksanakan pembinaan, pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria serta perencanaan dan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, maupun embung. Tugas besar atau tujuan besar dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku adalah mewujudkan ketersediaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan untuk seluruh Indonesia, serta mendukung swasembada pangan dalam bentuk kegiatan jaringan irigasi air tanah atau JIAT dan embung berdasarkan Inpres 2 tahun 2025 berupa percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Peran saya adalah melakukan penyiapan perencanaan dan sistem informasi teknis pengelolaan air tanah dan air baku. Saya berada di Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku. Tugas saya adalah menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan air tanah berbasis data, menyatukan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan, dan menyediakan analisis maupun visualisasi untuk forum teknis. Dengan standar layanan adalah dengan melakukan tugas secara tepat dan berdampak, kemudian output yang dijalankan sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan perencanaan dan layanan yang harus didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang adaptif. Demi meningkatkan sistem dan kualitas layanan teknis, data mendorong koordinasi dalam mengambil keputusan. Hal yang sudah saya jalani adalah saya ikut berkontribusi dalam persiapan atau konfirmasi dari Inpres tahap 3 kemarin, swasembada pangan, dan ikut mengelola dalam pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan untuk sebagai sumber tenaga dari jaringan irigasi air tanah. Kemudian ciri smart ASN yang telah dapat dijalankan dengan mengidentifikasi data teknis antar BWS untuk menyusun strategi integrasi dengan satu data, kemudian dapat berkoordinasi dengan lintas wilayah kerja dalam usulan validasi dari Inpres tahap 3 untuk mendukung swasembada pangan, serta menyusun analisa yang tidak hanya teknis, namun menyeluruh dari tata kelola dan sistem informasi yang ada di Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan yaitu adalah potensi otomasi untuk mempercepat analisis berupa tools JIS dengan pelaporan yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar unit perlu ditingkatkan, apalagi terhadap BWS, Satuan Balai Wilayah Sungai. Panduan koordinasi menjadi lebih lancar dan produktif. Kemudian hal yang bisa saya berikan yang berdampak tentunya yang pertama dapat membuat infografis atau diagram sederhana data teknis sehingga menjadi bahan briefing awal, tidak terjadi miskomunikasi yang panjang. Kemudian yang kedua adalah membuat template data teknis yang seragam antar wilayah sehingga mempercepat dan mengefektifkan waktu dalam pengumpulan tugasnya. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.